Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amroini, in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kitaballahi sunnatu rasul." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian akan selamat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Saudara, teringatlah kita bahwa salah satu kemuliaan bulan Ramadan ini adalah diturunkannya Al-Quran pertama kali di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi al-Quran dalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran dan sebagai petunjuk kepada manusia dan sebagai bukti-bukti akan petunjuknya, serta pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Saudara-saudara, konon semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan Ramadan malaikat Jibril turun ke bumi bersama-sama Rasulullah membaca Al-Quran, merenungi pelajaran-pelajarannya, mencari kebajikan-kebajikannya, dan mengkaji rahasia di balik bacaannya. Selama berabad-abad, Al-Quran telah menjadi pelita bagi jiwa kaum muslimin di dalam mengarungi kehidupan. Dari masa ke masa, Al-Quran semakin menampakkan mukjizatnya. Selama berabad-abad, Al-Quran menjadi mata air kehidupan bagi jiwa yang dahaga akan kebenaran, dan telah tampil dengan ajaran-ajarannya yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Al-Quran telah muncul dengan ramalan-ramalan masa depan, dan sedikit demi sedikit ramalan-ramalan tersebut telah membuktikan kebenarannya lewat para ilmuwan, para sejarawan, dan para cendekiawan. Al-Quran telah terbukti berhasil melakukan revolusi peradaban manusia dengan petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat yang nyata, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Dan ini terbukti ketika Rasulullah membawa risalahnya dengan Al-Quran. Maka tidak sampai 23 tahun Rasulullah telah dapat merubah peri kehidupan jahiliyah dari masyarakat Quraisy menjadi masyarakat yang beradab dan dihormati di tengah bangsa-bangsa yang lain. Itulah sebabnya bahwa kaum muslimin mengimani Al-Quran sebagai mukjizat Allah yang paling besar. Saudara, Al-Quran diturunkan oleh Allah dan ditampilkan oleh Rasulullah di tengah-tengah peradaban manusia adalah dengan membawa ajaran-ajaran yang baik, sebagaimana surat Yunus ayat 57 Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu pengajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saudara, dari ayat di atas nampak jelas bahwa Al-Quran datang kepada manusia paling tidak membawa 4 hal. Yang pertama adalah pengajaran bagi manusia. Yang kedua adalah obat bagi segala penyakit yang ada di dalam dada. Yang ketiga adalah petunjuk kepada jalan kebenaran. Dan yang keempat adalah rahmat bagi orang yang beriman. Al-Quran sebagai pengajaran adalah jelas, karena di dalamnya syarat dengan petuah-petuah, dengan nasihat-nasihat, dan peringatan-peringatan. Kemudian Al-Quran sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, sudahlah tentu
Karena dengan membaca, merenungi maknanya, dengan mengamalkan isinya, maka jiwa menjadi tenang. Dada tidak lagi bergemuruh oleh nafsu-nafsu duniawiah, tapi justru dipenuhi oleh hikmah-hikmah untuk menggapai kebahagiaan di akhirat. Kemudian Al-Quran sebagai petunjuk, memang demikian adanya. Karena Al-Quran banyak berisi petunjuk-petunjuk untuk menjalankan hidup dengan benar. Yang terakhir, Al-Quran sebagai rahmat bagi orang yang beriman sudahlah pasti. Karena dengan menjalankan ajaran-ajarannya, mengikuti petunjuknya, maka manusia akan selamat di muka bumi dan di akhirat kelak. Dan inilah yang disebut dengan rahmat bagi orang yang beriman. Saudara sayangnya, sayang 1000 kali sayang, masih banyak di antara orang Islam yang tidak menyadari pentingnya Al-Quran. Masih banyak di antara orang-orang Islam yang tidak mengerti bahwa Al-Quran justru selain dibaca adalah dikaji dan diamalkan dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal nilai Al-Quran sebagai mukjizat adalah justru ketika dia dibaca, dipelajari, dan kemudian diamalkan. Tapi tidak sedikit justru yang menjadikan Al-Quran adalah sebagai bacaan belaka, ataupun bahkan lebih jauh dari itu adalah Al-Quran misalnya dipakai sebagai penolak bala dan kemudian ditaruh di tempat-tempat tertentu. Misalnya saja ditaruh di atas almari, atau kemudian ayat-ayatnya ditulis dan dipasang di atas pintu, kemudian diselipkan di bawah kasur, atau ditaruh di bubungan rumah dan sebagainya. Sebenarnya bukan itu Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan justru untuk dibaca dan dipelajari serta diamalkan. Allah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu teramat mulia, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Jadi jelaslah saudara-saudara bahwa Al-Quran diturunkan memang untuk menjadi pedoman bagi manusia di dalam menjalani kehidupannya. Maka dengan beginilah Al-Quran baru bermanfaat untuk menyelamatkan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan marilah dalam bulan Ramadan ini kita perbaharui tauhid kita, kita perbaharui akidah kita, dan kita perbaharui tekad kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di dalam segala peri kehidupan kita. Dan marilah hendaknya Al-Quran kita jadikan sebagai undang-undang pribadi yang akan menjadi kompas di dalam memaknai dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.